Selamat siang, Ketua. Selamat siang, Nona Song. Sayang, kamu memang tahu cara menikmati hidup. Sejak kamu kecil, kakekmu sudah membuatmu berjanji untuk menikah dengan seseorang dari keluarga Xie, tapi kamu menolak, ya? Setelah aku meninggal, apa yang akan kukatakan pada kakekmu? Ayah, kalau ayah ingin menikah dengannya, silakan ayah sendiri. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Jing Hui. Aku ingin menikah dengannya. Apa bagusnya Xu Jinghui? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Xie yang kaya? Aku tidak peduli. Dulu, ayah ingin menguji Jing Hui untuk melihat apakah dia tulus padaku. Ayah menyuruhku berpura-pura cacat. Dan ayah terus menyembunyikan bahwa ayah adalah ketua dari grup Song. Ayah bilang ayah hanya seorang satpam. Jadi sekarang aku sudah bersamanya. Sudah bertahun-tahun, jadi aku tidak perlu berpura-pura lagi kan? Tidak, karena kamu tidak mau menikah ke keluarga Xie, maka ujian ini harus menunggu sampai setelah pernikahan untuk dianggap selesai. Saat itu aku juga akan mengungkapkan identitasku sebagai ketua grup Song. Baiklah, kalian pergi sekarang. Aku ingin menikmati berkemah sendiri. Pergi. Hubungi aku jika butuh sesuatu. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa maumu? Aku suamimu. Panggil aku sayang, cepat. Aku... Cepat, di sana? Terus panggil aku. sayang. Pasangan muda itu sedang mesra. Ayo pergi, ayo kita lihat ke sana. Cabul. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah 5 tahun? Masih belum ada kabar tentang wanita itu dari malam itu. Dongbin, carilah dia dengan segala cara. Di hidup ini, aku hanya akan menikahinya. Ya. Sudah. Song Siu ada di sini. Sayang, Jialin. Makeup mataku hari ini terlalu tebal. Semuanya cocok untukmu. Baiklah. Kalian berdua manis banget sampai bikin enek. Aku akan ganti baju bridesmaid. Aku mau ke toilet. Oke. Berani sekali kau. Sahabatmu sedang mencoba gaun pengantin di sebelah dan kau selingkuh denganku. Ini semua salahmu. Kau tidak bisa menahan godaan. Ngomong, kau sudah bersamanya selama 5 tahun. Kau tidak pernah tidur dengannya. Dia bersikeras untuk menyimpan diri sampai malam pengantin. Kalau bukan karena aku melampaui kekurangannya, siapa yang mau menikahi wanita difabel? Pernikahanmu besok, kita harus bagaimana? Ya, aku sudah mengurus asuransi jiwa yang sangat besar untuk orang cacat ini. Setelah upacara, dia tidak akan selamat di malam pengantinnya. Lalu kita akan terjamin seumur hidup. Besok kau akan berdiri di sampingku dengan baju bridesmaid ini, menyaksikan kami menikah. Sungguh mengasyikan. Kau kejam, tapi aku suka. Jangan. Sudah. Hati-hati.
Sue Jinghui, bagaimana bisa kau selingkuh di belakangku dengan sahabatku? Kamu tegas selingkuh di belakangku dengan sahabatku sendiri? Apa yang harus kulakukan? Kamu takut apa? Ayahnya cuman satpam, dan dia itu cacat. Kalau bukan karena aku, siapa lagi yang mau menikahinya? Song Siyu, bukannya kamu harusnya bersiap di ruang ganti? Kenapa kamu di sini? Kalian berdua berarti segalanya bagiku. Mana mungkin kalian mengkhianatiku seperti ini? Aku coba-coba nikahanmu buat kamu. Kamu harusnya berterima kasih. Berterima kasih? Tentu saja. Kalau bukan karena Jialin yang bantu rencanain pernikahan kita, kamu pikir orang cacat sepertimu bisa urus ini sendirian? Besok pasti berantakan. Sue Jinghui, kamu pikir aku bodoh? Song Siyu, maksudmu apa? Kamu cuman orang cacat. Kamu pikir siapa yang mau menikahimu? Aku yang selamatkan kamu dari kecelakaan mobil itu sampai akhirnya jadi begini. Sekarang kamu jijik sama aku. Kamu nggak punya hati nurani. Song Siyu, lihat dirimu sendiri bertingkah seperti orang sialan. Kalau bukan karena kamu selamatkan nyawaku dulu, kamu pikir aku akan memilihmu? Dengar baik-baik. Lebih baik kamu pura-pura hari ini nggak terjadi apa-apa. Lanjutkan saja pernikahannya. Kalau besok kamu mempermalukanku di depan keluarga, kamu akan menyesal. Ayo pergi. Aku harus bagaimana? Karena dia tidak mau pura-pura bodoh, aku akan main habis-habisan. Besok kamu akan menggantikannya sebagai pengantin. Dia tidak punya siapa-siapa yang mendukungnya. Kita bisa dengan mudah mengendalikannya. Ayah, Sue Jinghui berselingkuh dengan Zhang Jialin. Acara pernikahan besok akan kubah menjadi pesta perceraian. Apa? Kita akan ambil kembali mas kawin 10 juta sekarang. Juga batalkan semua pesanan dengan perusahaan Zhang Jialin segera dan blacklist Jinghui di seluruh industri. Sabarlah. Acara besok akan kuhancurkan mereka di sana secara terbuka. Tunanganku dan sahabatku selingkuh denganku sehari sebelum pernikahan. Aku menangkap mereka di ranjang bersama. Kamu menindasku karena aku tak berdaya. Aku tak punya keluarga yang mendukungku. Kamu hanya ingin aku jadi bonekamu. Di pernikahan besok, Akan kuperlihatkan pada semua siapa dirimu sebenarnya. Tolong, ada yang mencuri tasku. Urusi saja urusanmu sendiri, bocah. Aku akan menusukmu. Menusukku? Ayo coba saja. Kamu yang minta. Diam saja. Ku mohon ampuni aku. Mengampunimu? Simpan saja untuk kantor polisi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia wanita itu. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu kesulitan bergerak. Ada yang bisa kubantu? Beritahu saja aku. Menikahlah denganku. Aku cuma wanita cacat dan dikhianati oleh tunanganku. Pria mana yang mau menerimaku sekarang? Baiklah, kalau begitu aku akan menikahimu. Kalau kau benar-benar menikahiku, aku akan menjadikanmu pria terhebat yang pernah ada. Pria terhebat yang pernah ada. Kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku Xie Boting. Xie Boting. Kalau begitu, aku tunggu besok. Setuju.
Dia tidak mengenaliku. Tuan Xie, katanya tunangannya selingkuh. Dia menderita. Kalau begitu, aku akan merebutnya kembali. Besok di pernikahan, aku akan berdiri di sampingnya. Bapak Xie. Bapak Xie adalah taipan terbesar di Jiangcheng. Masih mau memberikan mas kawin untuk menikahi wanita yang lumpuh? Saya sudah bulat tekad. Jangan coba-coba membujuk saya. Song Xiu akan melihat ketulusan saya, kan? Bu, kenapa Jing Hui menikahi wanita cacat? Bagaimana kalau dia tidak bisa punya anak? Kalau bukan karena dia menyelamatkan Jing Hui, apa yang membuat keluarganya dengan ayahnya hanya seorang satpam cukup baik untuk anak saya? Saya memang tidak pernah menyukainya. Song Xiu, apa masalahnya kalau saya melihat wanita lain sebelum pernikahan? Bukankah semua pria melakukan itu? Para tamu terhormat, selamat datang di acara Song Xiu. Menikahi kamu adalah keberuntunganmu. Kamu cemberut kepada siapa? Mari kita persilakan mempelai untuk naik ke panggung. Cantik sekali. Mempelai pria sangat tampan, tapi mempelai wanita ada di kursi roda. Apakah ada cerita yang mengharukan di antara kalian? Bisa ceritakan kepada kami? Aku akan ceritakan kisahnya. Semua yang ada di sini adalah keluarga Xue Jinghui dan teman-teman kita. Seperti yang kalian tahu, Jinghui dan aku adalah teman SMA. Aku menjadi cacat karena menyelamatkan dia. Itulah sebabnya aku di kursi roda. Kaki mempelai wanita cedera karena mempelai pria. Cinta kalian begitu luar biasa. Ya, aku pernah berpikir cinta kita luar biasa. Bagaimanapun, aku memiliki keberanian untuk mendorong dia saat kecelakaan yang membuat aku lumpuh. Song Xiu, sudah cukup. Hari ini adalah pernikahan kita, bukan acara mengasihani kamu. Hari ini hari bahagia. Kenapa bicara hal yang menyedihkan? Pikirkan situasinya. Xue Jinghui, menurutmu kamu pantas mendapat pernikahan hari ini? Pantas menjadi mempelai pria hari ini? Xue Jinghui, kamu pikir kamu pantas dengan pernikahan hari ini? Pantas jadi pengantin hari ini? Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Song Xiu, jelaskan. Seorang cacat seperti kamu pikir aku tidak cukup baik? Ya, aku cacat. Tapi aku punya pekerjaan stabil, pendidikan top, dan kemandirian sendiri. Aku bisa menghidupi diri sendiri. Dan kamu? Main sana-sini, pabrik hormon jalan-jalan. Diam Song Xiu, ini hari pernikahan anakku. Jaga sopan santun di depan umum. Sudah, Song Xiu. Lelucon ini keterlaluan. Selesaikan ini secara privat. Pasangan bertengkar tapi cepat baikan. Benarkah kalau begitu pernikahan hari ini? Aku batalkan. Ini bukan pesta pernikahan. Ini acara buang suami. Yang khusus dipersiapkan untuk Xue Jinghui. Kegilaan apa ini? Acara buang suami? Song Xiu sudah gila. Kamu tidak bisa membatalkan pernikahan sesuka hati. Ini kekanak-kanakan. Song Xiu, kamu tidak tahu malu. Keluarga Xue kami punya harga diri. Berani-berani kamu membuang anakku? Ini keterlaluan. Apa kau sudah hilang akal? Anakku mengorbankan segalanya untuk menikahi seorang cacat. Beraninya kau menghinanya? Kau tak pantas mencampakannya. Siapa dia sampai berani meremehkanku? Haruskah aku ungkapkan perselingkuhan dan skandalnya yang tak terhitung itu? Jangan memutarbalikan fakta. Anakku kasihan dengan kecacatanmu. Dia menikahimu karena kasihan. Dan kau bilang dia tak tahu malu. Kaulah aib di sini. Benar-benar wanita sialan. Song Xiu, kau cuman anak penjaga keamanan. Siapa lagi yang mau menikahimu? Kau harusnya bersyukur. Kalau kau tak mau pernikahan ini, batalkan sekarang juga. Pergi dari sini. Mari kita lihat siapa lagi yang mau seorang cacat. Dengarkan, wanita-wanita antre untukku dari sini sampai Paris. Karena kau menolakku, jadilah penjaga pintu seperti anjing yang kau itu. Saksikan kebahagiaan pernikahan asliku. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu ada pengantin lain? Hari ini sebenarnya pernikahanmu dengan orang lain? Tepat sekali, Bu. Hari ini aku menikahi sahabat Song Xiu, Zhang Jialin.
Jadi Song Xiu lah yang dicampakkan. Menyedihkan sekali. Kukira dia sangat istimewa, tapi sahabatnya sendiri mencuri prianya. Layak dia dapatkan. Siapa yang mau seorang cacat, dia pantas menerima ini. Pengantin sebenarnya hari ini adalah aku. Pengantin wanita yang sebenarnya hari ini adalah aku. Bagaimana bisa ada dua pengantin wanita? Sayang, kamu akhirnya datang. Kamu berjanji akan menikahi aku. Bagaimana aku bisa tidak muncul? Ya, bukankah Song Xiu yang seharusnya menjadi pengantin wanita? Mungkinkah mereka benar-benar mengganti pengantin wanita? Sue Jinghui benar-benar bermain-main, menikahi dua wanita dalam satu hari. Betapa memalukan. Jinghui, apa yang terjadi di sini? Semua tamu kita sedang melihat. Ibu, bukankah kamu selalu bilang bahwa menikahi Song Xiu akan membuat kita jadi bahan tertawaan? Ya, aku mencampakkan wanita itu untuk Jialin yang cantik dan cakap. Tetapi bukankah Zhang Jialin adalah sahabat Xiu? Apa yang sedang terjadi di sini? Aku benar-benar bingung. Ibu, bagaimana Song Xiu bisa dibandingkan dengan Jialin? Jialin adalah seorang eksekutif di cabang Xie Group dan penghasilannya jutaan setiap tahun. Proyek perusahaan kita senilai 50 juta yuan dengan Xie Group diatur olehnya. Dengan dukungan Xie Group sekarang, CEO kita adalah Xie Boting sendiri. Song Xiu hanya seorang anak yatim yang dibesarkan di panti asuhan. Dia bisa saja mati di jalanan tanpa bantuan saya. Dia tidak pantas menjadi teman saya. Xie Group, Xie Boting. Itu pria yang melamar saya kemarin. Xiu dan Jialin sangat berbeda. Satu eksekutif papan atas, yang lainnya bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kamu akan kecewa. Kami memang berbeda. Tetapi ketika kamu mengetahui identitas saya yang sebenarnya, kamu akan sadar bahwa kamu yang tidak pantas. Apa yang kamu katakan? Identitas kamu yang sebenarnya? Aku tidak cukup baik? Hahaha, kamu bercanda? Jangan tertawa lagi, sayang. Dia hanya kesal karena dicampakkan di altar, ingin menjaga wajah dengan ancaman kosong. Song Xiu demi menghormati persahabatan kita sebelumnya dan wajah tampan suami kamu, berlutut di depan saya dan menggonggong seperti anjing. Saya akan memberi kamu 10.000 yuan dan membiarkan kamu pergi. Setuju? Simpan uang kamu. Saya ingin kamu berdua berlutut dan meminta maaf. Akui kamu berselingkuh dan salah, ya? Song Xiu, jangan terlalu berani. Song Xiu, ini salahmu sendiri. Kamu tidak bisa mempertahankan hatinya. Makanya dia selingkuh denganku. Sebaiknya kamu pergi dengan anggun. Zhang Jialin sudah cukup. Kita semua, teman sekelas di sini, dulu kamu dan Song Xiu sahabat. Jangan keterlaluan. Oh, ada yang mau membelanya? Maksudmu apa? Kamu yang pertama kali berselingkuh. Sekarang kamu malah mempermalukannya seperti ini. Bagaimana bisa kamu menindas orang seperti itu? Sudah, berhenti berakting. Kamu baik-baik saja? Aku kasih tahu, meski kita dulu teman sekelas SMA, aku tidak seperti kalian. Aku bekerja di kantor cabang grup Xie. Penghasilanku puluhan juta setahun. Menggilasmu lebih mudah daripada menggilas semut. Benar, kami dapat proyek 50 juta dari Xie. Nanti, keluarga Sue akan berada di atas semua orang. Dia cacat. Bagaimana mungkin dia layak untukku? Mengusirnya itu hal yang benar. Kalau kasihan padanya, bawa dia kembali. Nikahkan dia dengan saudaramu. Jangan hancurkan hidup anakku. Kamu... Song Xiu menyelamatkan anakmu sampai dia cacat. Bukankah seharusnya anakmu menikahinya? Itu pilihannya sendiri. Kenapa anakku harus bertanggung jawab? Dia layak? Keadilan Tuhan mungkin lambat, tapi pasti. Jangan lakukan hal yang melawan hati nurani. Tidakkah kamu takut karma? Ini bukan urusanmu. Siapapun bisa bicara seperti itu. Kalau mau menikahinya, ya kamu saja yang menikahinya. Lagi pula, dia menyelamatkanku atas kemauannya sendiri. Dia yang bersemangat menawarkan dirinya. Siapa yang harus disalahkan atas kecacatannya? Cepat sekali. Jangan munafik, menjijikan. Tanya kerabat dan teman di sini, seharusnya Sue Jinghui menikahiku atau Song Xiu. Hari ini, aku akan bandingkan diriku dengan si cacat ini dan lihat. Menurutmu, aku lebih cocok untuk Sue Jinghui?
Atau Song Siu? Siapapun yang memilihku dapat 20.000 yuan. Apa 20.000 yuan? Dermawan sekali. Aku pilih Zhang Jialin. Hanya Zhang Jialin yang layak untuk Xue Jinghui. Dukung Nona Zhang. Kalian berdua lihat itu? Orang tanpa kekuatan pantas dikucilkan. Tidak punya uang atau status. Kamu pantas dikucilkan. Dukung Nona Zhang menikahi Xue Jinghui. Yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga yang sebenarnya. Dengar itu? Song Siu. Yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga. Dengan kekayaan, ketampanan, dan pengaruh, inilah wujud pengaruh yang sesungguhnya. Inilah keadilan. Semua orang mendukungku. Semua menganggapmu sampah. Anakku punya selera yang bagus, membuang cacat di kursi roda sepertimu untuk menikahi Zhang Jialin yang muda, cantik, dan kaya. Keluarga Sue kami dengan dukungan Jialin akan bangkit menjadi hebat. Jangan merasa rendah diri, Siu. Kamu tidak punya pendukung. Benar. Jialin adalah eksekutif puncak grup Xie. Kamu tidak bisa menandinginya sama sekali. Benarkah kalau kau tahu latar belakangku? Dan siapa yang menikahiku hari ini? Kau akan terkejut dan matamu akan melotot. Berhenti membual, kamu tidak punya koneksi. Cacat sepertimu, tidak ada orang selain aku yang mau menikahimu. Cukup bicara. Tanda tangani pembatalan pernikahan itu sekarang. Kamu membuat kami jijik. Pergi setelah menandatangani. Kamu gila, Siu. Berani melempar kertas ke Jialin. Apa kamu tidak tahu nilainya? Kalau dia sampai terpotong kertas, aku habisi kamu. Ini adalah pesta perceraianku. Kamu tidak bisa membatalkan ini. Pengantin priaku akan tiba. Ambil sampahmu dan pergi. Seorang penyandang cacat seperti kamu. Siapa yang mau menikahimu? Apa kamu mulai berhalusinasi? Tolong seseorang. Kalau dia melawan, buang dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pembohong menyedihkan, penipu kotor. Pergi sekarang. Kamu akan menyesal. Suamiku adalah CEO si grup, Xie Boting. Kamu hina, Siu. Jialin baru saja bilang dia adalah eksekutif cabang Xie Group. Sekarang kamu mengaku Tuan Xie adalah tunanganmu. Si cacat seperti kamu mencemari nama Tuan Xie. Kamu cari masalah. Sampainya untuk semua, siram dia sekali. Dapat 2 juta rupiah. Giliranku. Apa yang kamu lakukan? Ya, aku sedang mengajarkanmu sopan santun. Berada di situ, siapa berani menyentuhnya? Xie Boting, CEO Xie Group, telah datang dengan hadiah miliaran untuk melamar Nona Song. Apa, Tuan Xie? Hari ini, bagi yang menyakiti istriku, kalian akan membayarnya. Hari ini, bagi kalian yang menyakiti istriku, kalian akan membayarnya. Xie Boting, CEO Grup Xie, hadir dengan hadiah miliaran untuk melamar Nona Song. Maafkan aku terlambat. Ini beneran? Dia benar-benar orang terkaya? CEO Grup Xie, si Boting? Aku cuma pernah lihat dia di TV. Gak nyangka dia seganteng ini. Mustahil. Masa sih? Ayahnya cuma satpam, dia cuma orang cacat. Masa iya dia kenal Pak Xie, orang penting? Kasih ke aku. Aku, Xie Boting, bersedia menyerahkan 50% saham grup Xie untuk menikahimu, Nona Song Siu. Ya ampun, banyak banget sahamnya. Pasti harganya selangit. Senilai ratusan miliar. Nona Song Siu, maukah kau menikah denganku? Aku mau, aku cuma bikin kamu susah. CEO kayak kamu. Nikah sama orang cacat kayak aku. Enggak sama sekali. Sebenarnya aku udah suka kamu dari dulu. Kamu cuma lupa, nggak apa-apa. Kita masih punya masa depan panjang. Cukup. Song Siu, kamu sewa figuran ini, mahal kan?
Di pernikahanku, main drama murahan kayak gini, nggak lucu menurutmu? Apa katamu? Maksudku, di pernikahanku, kamu sewa aktor murahan. Kamu cuman orang cacat. Kamu bahkan nggak kenal orang kaya manapun. Jialin, bukankah kamu grup CE eksekutif senior? Kamu pasti kenal orang ini. Bukankah dia CEO-nya? Aku cuma seorang supervisor cabang kecil. Aku belum pernah ketemu bos besar. Aku pasti pernah ketemu dia. Orang ini bukan Pak Xie sama sekali. Ngapain Pak Xie merendahkan diri buat nikah sama orang cacat? Jadi kalianlah yang ngebully istriku. Dasar brengsek kalian berdua. Dia kecelakaan waktu nyelamatin kamu. Tapi kamu malah selingkuh sama sahabatnya, begitu ya? Bocah, jaga mulutmu. Jangan fitnah aku. Aku fitnah kamu? Setelah aku tahu kalian ngebully istriku, aku selidiki kalian. Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Lutut dan minta maaf ke istriku. Kalau enggak, aku bakal buka buktinya soal perselingkuhan kalian. Biar semua orang lihat kalian itu orang seperti apa sebenarnya. Buka buktinya? Kira-kira aku takut? Kalau kamu berani, ya buka. Kamu bisa bawa kuda ke air, tapi kamu nggak bisa maksa dia minum. Oke, kalau gitu aku kabulkan keinginanmu. Jialin, kamu memang cantik menarik. Kalau gitu, hari ini aku bikin kamu puas. Kau benar-benar kurang ajar. Sahabatmu masih mencoba gaun pengantinnya. Kau sudah selingkuh denganku. Kau yang tidak bisa menahan godaan. Cukup, ini menjijikan. Hentikan ini. Aku punya banyak bukti burukmu di hotel. Mau lihat lagi? Mau terus nonton? Sudah, jadi aku tidur dengan Jialin? Terus kenapa? Aku ini pria yang punya kebutuhan. Dia cuma wanita penyandang disabilitas yang bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Apa gunanya dia bagiku? Kenapa aku tidak boleh membencinya? Itu wajar saja. Apa yang kau katakan? Xue Jinghui, aku jadi begini karena menyelamatkanmu dari kecelakaan mobil itu. Ini salahmu, dan sekarang kau berani meremehkanku? Kau tidak punya hati. See you. Jangan biarkan sampah ini mengganggumu. Aku yang akan urus ini. Dia akan membayar perbuatannya. Percayalah padaku, sampah ini tidak layak mendapatkan 1 detik pun waktuku lagi. Aku hanya marah pada diriku sendiri karena tidak melihat melalui akting menyedihkannya lebih cepat. Apa yang lucu? Semua yang kukatakan benar, bukan begitu? Kau benar-benar mengira aku hanya orang cacat tak berdaya tanpa koneksi apapun. Itulah yang dipikirkan semua orang. Kami semua tahu ceritamu. Apa kau mengaku sebagai pewaris tersembunyi sekarang? Lihat dirimu, masih terpaku di kursi roda itu. Mungkinkah kau sebenarnya tidak cacat sama sekali? Aku tidak cacat. Aku cuma pura-pura. Semua itu kulakukan untuk menguji Xue Jinghui. Song Siu, ditolak sampai bikin kamu gila. Segitu putus asanya kamu. Beraninya kamu mengaku kamu tidak pernah lumpuh? Pergi sekarang dan berhenti mengacaukan pernikahan kami. Song Siu. Kamu seperti tikus got kotor yang merayap ke sini. Siapa yang percaya akting lumpuh palsumu itu? Baiklah, kamu bilang ini cuma pura-pura. Kalau begitu berdiri dan buktikan pada semua orang. Ibu Sue, jangan ungkap dia dulu. Egonya yang rapuh tidak bisa menerima kenyataan. Berdiri, ayo berdirilah. Tunjukkan kaki-kaki itu. Coba jalan beberapa langkah. Baik. Perhatikan baik-baik dan ingatlah momen ini. Tidak mungkin. Kamu benar-benar berdiri. Tepat sekali. Bagaimana dia bisa berdiri? Apa yang terjadi di sini? Berdiri saja tidak istimewa. Kenapa kamu tidak coba berjalan ke sini? Benar, kalau kamu memang hebat, datang dan berdiri di hadapanku. Masih berani bicara besar? Buka lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Beraninya kamu memukulku? Sekarang saksikan ini, apa aku lumpuh atau tidak berguna? Saksikan ini, apa aku lumpuh atau tidak berguna? Itu tidak mungkin. Apa kamu tidak pernah lumpuh sama sekali? Sekarang aku tahu niatmu. Menurutmu, apa yang kamu tahu? Kamu sebenarnya tidak pernah terluka. Kamu memanfaatkan kecelakaan mobil itu untuk memaksa Jinghui menikah. Bagaimana mungkin ada orang yang setidak tahu malunya seperti kamu? Kamu licik dan jahat. Jadi ini kebenarannya, kamu sudah membohongiku selama ini. Kamu terus mengklaim kamu menyelamatkanku dan menjadi cacat. Aku menanggung rasa bersalah itu. Dan tidak bisa putus denganmu. Itu semua hanya akting, kamu hina. Song Siu,
Untungnya anakku tidak menikahimu. Keluarga manapun yang menerimamu dengan cara-caramu yang licik tidak akan pernah tahu kedamaian. Tidak? Kamu akan transfer uang padaku. Kompensasi untuk penderitaan emosional, setidaknya 2 juta yuan. Benar. Atau ini belum selesai antara kita. Song Xiu, kau sudah sembuh sejak lama, tapi kau berbohong soal Cacat dan menipuku untuk menikahimu. Ganti rugi kerusakan emosionalku, kalau tidak kau akan menyesal. Bagaimana mungkin seorang gadis muda begitu licik? Pernikahan palsu, memuakan, bayar sekarang. Benar, tidak tahu malu, ganti rugi. Kau dengar mereka, bayar segera. Kalau tidak, gerombolan premanmu yang kelas teri itu tidak akan bisa meninggalkan tempat pernikahan ini. Kau mau aku membayar ganti rugi? Tentu saja, kau mempermainkan perasaanku. Kalau kau tidak bayar, aku akan membongkar semuanya. Semua orang akan tahu sifat aslimu. Baiklah. Lihat baik-baik ini. Ini adalah tagihan medis dari saat aku menyelamatkanmu setelah kecelakaan mobil. Totalnya 20 juta. Aku tidak pernah memintamu sepeser pun. Sekarang kau malah minta aku bayar, tidak apa-apa. Pertama, ganti rugi biaya pengobatanku, baru aku bayar kerusakan emosionalmu. Song Xiu, kamu memang tukang pamer? Untuk pengobatan, kamu minta 20 juta, mendingan rampok bank saja. Betul, ayahmu cuma satpam, nggak punya koneksi sama sekali. Dari mana dapat 20 juta? Kamu jelas-jelas mau menipu kami. Kamu bodoh ya, Song Xiu jelas-jelas mengelabui keluarga kita. Simpan struknya. Kita akan telepon polisi dan suruh dia ditangkap. Dia harus belajar kalau omongan ada konsekuensinya. Benar, Ibu sangat bijaksana. Song Xiu, hari ini aku sendiri yang akan mengantarmu ke penjara. Menipu kami akan membuatmu di penjara. Halo, kantor polisi, saya mau lapor. Ya, seorang wanita disabilitas melakukan penipuan pernikahan. Seorang wanita difabel melakukan penipuan pernikahan. Yang lebih parah lagi, dia pakai kwitansi palsu buat memeras aku. Di Hotel Seaside. Oke. Aku akan awasi dia, cepat ke sini. Song Xiu, kau main-main dengan perasaanku dan menipuku sampai menikahimu. Hari ini, aku pastikan kau dikirim untuk membusuk di penjara. Betul, biarkan dia membusuk di penjara. Biar membusuk di penjara. Iya, cepat tangkap dia. Kalau dia kabur, kita gimana? Siapa yang bisa menangkapnya dapat 30.000 yuan di kartu ini. Itu kesepakatannya. 30.000 yuan hari ini akan jadi milikku. Aku tantang kalian semua. Kalau Song Xiu sampai tergores sedikit saja hari ini, aku pastikan mereka akan menyesal. Kamu mau apa? Aku CEO Grup Xie. Kalau ada yang berani sentuh dia hari ini, berarti mereka nyatakan perang sama Grup Xie. Apa? Masih pura-pura jadi CEO Grup Xie? Betul, keluarga Xie itu keluarga elit. Walaupun Tuan Xie buta sekalipun, dia takkan mungkin tertipu sama orang cacat palsu. CEO kami adalah pemimpin sejati dari grup Xie. Minta maaf ke CEO kami sekarang. Kalian benar-benar serius dengan sandiwara ini ya? Berhenti berpura-pura. Tunggu, ayahku punya koneksi bisnis dengan grup Xie. Aku akan telepon untuk konfirmasi. Kita buktikan apakah orang ini CEO asli atau bukan. Iya. Sekarang telepon ayahmu dan buka kedok mereka. Bongkar kebohongan mereka. Bongkar mereka di tempat. Berikan mereka pelajaran. Hei, apa kabar nak? Hei ayah, bukankah ayah sedang bekerja sama dengan Xie Group untuk kolaborasi bisnis? Tuan Xie menikah hari ini kan? Siapa yang bilang itu cuma omong kosong? Tuan Xie bahkan tidak punya pacar. Omongan seperti ini jangan disebarkan. Oke, aku paham. Sudah cukup, aku lagi sibuk sekarang. Kamu dengar itu? Ayahku akan menangkapmu sendiri. Tuan Xie sama sekali tidak punya pasangan. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura menjadi orang yang bukan dirimu? Penipu. Baik. Kalau begitu, sebutkan nama ayahmu. Mulai hari ini, Xie Group kami akan membatalkan semua kerjasama dengannya. Sombong sekali, batalkan kolaborasi. Kemitraan ayahku dengan Xie Corp. Kamu pikir kamu ini CEO Xie Group? Oke, aku beritahu kamu sekarang. Ayahku adalah Huang Shulang. Kalau kamu bisa membatalkan kemitraan Xie Group dengannya, kalau kamu berhasil, aku akan berlutut di depanmu dan memanggilmu ayah. Hahaha. Ayahku adalah Huang Shulang. Kalau kau benar-benar bisa membatalkan kesepakatan keluarga Xie dengannya, aku akan langsung bersujud di sini dan memanggilmu ayah. Benar, aku juga akan bersujud dan memanggilmu ayah. Hentikan segera kemitraan dengan Huang Shulang. Katakan kalau perilaku anaknya yang memalukan telah menyinggungku. Dalam 5 menit, kau akan mendapat pemberitahuan pembubaran kesepakatan Xie keluargamu. Ah, sudahlah, masih mau pura-pura, Song Xiu.
Song Xiu menolak pria idaman seperti Xue Jinghui untuk seorang pembual penipu, pilihan yang menyedihkan. Kau benar-benar sampah dianggap harta karun. Dia itu seperti mencocokkan dua kacang busuk. Hei kawan, seberapa putus asa kau sebenarnya? Ini adalah sisa-sisaku yang kubuang, dan kau menganggapnya berharga? Jangan sok hebat. Lupa kalau hari ini adalah hari aku membuang suami, kau yang kubuang. Hari ini aku rayakan perceraianku yang dicampakkan itu kamu. Kamu yang mencampakkanku, Song Xiu. Kurasa kamu baru tahu aku dan Jialin berselingkuh sebelum menikah. Kamu tahu akan dicampakkan, jadi biar tak malu. Mau sombong apa lagi? Kau cuma orang cacat yang memanfaatkan perasaan anakku. Berani-beraninya bilang cerai, kau tak pantas. Nanti saat ayah dan keluargaku datang, kau akan paham kenapa aku berani. Ayahmu? Hahaha, ayahmu itu cuma satpam. Datang pun, dia bisa apa? Dia takkan berani menatapku sekalipun datang. Orang tuamu kerjaannya apa? Tukang sapu jalanan atau pemulung? Betul, dia bahkan tak muncul di pernikahanmu sendiri. Malu datang ya. Sebenarnya ayahku pergi mengambil cincin berlian bernilai jutaan. Dia akan datang nanti. Cincin berlian seharga $1 juta. Mau buat kagum seseorang? Untuk mendapatkan calon menantu kesayanganmu, yang edisi terbatas ini, cincin bernilai jutaan dolar. Song Xiu, apa kamu sungguh berpikir trik murahanmu bisa mendapatkanku kembali? Kamu terlalu menganggap dirimu sendiri. Cincin $1 juta? Sekalian saja minta yang $1 miliar. Memohon perhatianmu, kamu ini terlalu berkhayal. Sekarang aku sudah punya Boting. Dialah satu-satunya yang aku, Song Xiu, ingin habiskan. Sisa hidupku bersamanya. Masih mau berakting? Kapan sandiwaramu ini berakhir? Tuan Xiemu di sini baru saja menelepon untuk membatalkan kolaborasi ayah Wang Peng dengan Xie Corp. Kamu baru saja mengancam dan sekarang kamu mundur? Aku siap menghadapi konsekuensinya. Benar. Bukankah kamu yang akan mengakhiri kesepakatan keluargaku dengan Xie Corp? Kumohon, aku memohon padamu, batalkan saja sekarang. Itu akan membuat hariku menyenangkan. Halo, ada apa, ayah? Apa? Ini? Tidak mungkin, benar. Mengerti. Apa? Bagaimana mungkin? Sekarang aku mengerti. Presiden Xie. Anda ternyata CEO grup Xie. Maafkan saya salah. Saya tidak tahu status Anda. Saya telah menyinggung Anda. Saya mohon ampuni keluarga saya. Apa? Ini tidak mungkin nyata. Presiden Xie dari konglomerat terbesar di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia memilih wanita yang bergantung ini? Wanita cacat. Tunggu, sakit. Hina istriku lagi. Dan aku tidak akan tahan lagi. Istriku adalah wanita terbaik di dunia. Xue Jinghui menolaknya, tapi kamulah yang buta. Presiden Xie, tolong jangan batalkan kemitraan keluarga kami. Keluarga kami bergantung pada kesepakatan ini untuk pulih. Jika ayahku tahu aku merusak kemitraan ini, dia akan membunuhku. Keluar. Siapapun yang mengganggu istriku akan menghadapi konsekuensinya. Nona Song, saya salah. Ini semua salah saya. Tolong bantu saya mohon pada Presiden Xie untuk mengampuni saya. Minta dia untuk menyelamatkan saya. Pelaku kesalahan pantas dihukum. Hadapi kesalahanmu dengan jujur. Kenapa buru-buru? Song Xiu adalah pelaku berulang. Pertama dia menipu perasaan Jinghui, lalu menggunakan trik untuk membodohi Tuan Xie. Ketika pihak berwajib tiba, kebohongannya akan terbongkar. Siapa yang melaporkan penipuan ini? Kasus penipuan ini? Perhatian, semua. Kita harus cepat-cepat menahan dia sekarang juga. Sepertinya aku akan membuat kontribusi besar lagi. Tunggu. Lihat ini dulu. Sebelum menentukan apakah kamu layak menahan aku. Aku tidak percaya ada hal yang aku tidak layak melakukan. Ini... bagaimana mungkin? Ada apa? Kasus Song Xiu sekarang melibatkan jumlah yang lebih besar. Kapten, ayo kita tangkap dia sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lihat itu, bahkan kapten kita belum pernah menemui kasus besar seperti ini. Ini pasti akan membuatmu menghabiskan hidup di penjara. Benar, Kapten? Diam. Semua dokumen ini valid, bahkan stempel resmi dari Jiangcheng First Hospital. Apa? Kamu bilang Song Xiu sebenarnya adalah pewaris sah keluarga terkaya Jiangcheng? Itu benar-benar tidak mungkin. Dia hanya seorang cacat miskin yang hidup dalam kemiskinan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapat perawatan di Jiangcheng First Hospital? Selain itu hanya luka kecil dari kecelakaan mobil. Apakah perlu ke rumah sakit top mengeluarkan 20 juta yuan? Aku pikir tagihan medis itu palsu. Aku tidak akan menerima ini. Song Xiu, apakah kamu benar-benar hilang akal hanya untuk membalas dendam pada aku?
Luka ringan. Tabrakan itu membuat saya kaki cacat. Tanpa 20 juta itu saya bahkan tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Berani sekali kamu bilang ini luka ringan? Benar kan? Dulu saat kamu dirawat di rumah sakit, aku ingin menjengukmu. Kamu sendiri yang menghentikan aku, bilang itu hanya lecet. Sekarang kamu mau mundur? Sudah terlambat. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti kamu. Aku melakukannya agar kamu tidak khawatir. Makanya aku bilang ke dokter untuk mengatakan aku baik-baik saja. Tapi aku mengalami banyak patah tulang dan dirawat di UGD lebih dari 20 jam. Pemberitahuan kondisi kritis dikeluarkan 5 kali. Berhenti jadi korban. Kamu hanya ingin aku merasa bersalah kan? Pikir aku percaya akting ini? Betul, kamu hanya ingin anakku kasihan padamu, lalu menikahimu. Jahat. Biar aku jelaskan, keluarga Sue tidak akan pernah menerima wanita jahat seperti kamu. Laporan medis menunjukkan jelas, patah tulang seluruh tubuh, kondisi kritis 5 kali. Yang paling parah adalah patah tulang belakang dengan risiko lumpuh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Jinghui, tamparan ini untuk pengkhianatanmu terhadap pertemanan kita yang katanya bertahun-tahun ini. Tamparan ini untuk hatimu yang tak tahu terima kasih. Aku menyelamatkanmu dari kecelakaan itu, tapi kau malah menginjak-injak kebaikanku. Tamparan ini untuk menghina keluargaku dan melecehkan orang tuaku. Tamparan terakhir ini untuk penghinaan di depan umum hari ini. Kau? Memangnya kenapa dengan kau ini? Anjing saja mengibas-ngibaskan ekornya saat diberi makanan. Tapi kau adalah serigala berbulu domba. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Dia jelas-jelas berbohong. Tidakkah kalian semua bisa melihat kebohongannya? Bukti di sini jelas menunjukkan. Apalagi yang perlu dikatakan? Lihat sini, laporan medis menyatakan setelah kecelakaan Song Siyu mengakibatkan patah tulang di seluruh tubuh, kerusakan saraf tulang belakang dan saraf skiatik, risiko tinggi kelumpuhan atau cacat permanen. Semuanya terdokumentasi di sini. Apa aku salah? Itu benar. Laporan medis mengonfirmasinya. Jika catatan ini benar, bagaimana mungkin dia bisa berdiri di sini dengan cedera parah seperti itu, apalagi sampai memukul seseorang? Oleh karena itu, ini adalah rekayasa Song Siyu. Ini skema Song Siyu. Betul. Dia baik-baik saja berdiri di sana. Tidak ada tanda-tanda cacat. Pak, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Ya, kami hampir tertipu oleh kebohonganmu. Kalau Jalin tidak berbicara, aku tidak akan menyadarinya. Betul, laporan medis ini pasti palsu. Kalau lukanya seberat itu, bagaimana mungkin dia sembuh? Dan ini tagihan medis 20 juta yuan, semua palsu. Dia melakukan penipuan? Baru sekarang aku sadar. Berapa banyak yang kau derita selama ini? Sudah selesai sekarang. Karena kau meragukanku, aku harus memanggil direktur ke sini. Apa? Kau berani memanggil Direktur Shu dari rumah sakit pertama? Direktur Shu, dia adalah dokter paling terkenal di Jiangcheng. Kau tahu statusnya. Bahkan pejabat tinggi tidak bisa mendapat bantuannya. Kau pikir kau bisa memanggilnya? Oh, benarkah? Dialah orang penting yang ingin kau jilat, bukan aku. Direktur Shu, ini aku. Anda punya 5 menit untuk sampai ke Hotel Binhai. Nona, apakah kondisimu memburuk? Segera datang. Karena kamu tidak percaya padaku, aku terpaksa membuatmu menghadapi kenyataan. Nanti kamu akan lihat apa artinya menipu diri sendiri. Dan rasa malu yang teramat sangat. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Aku tahu semua rahasia kotormu. Dasar apa yang kamu punya untuk membuat klaim seperti itu? Tuan Xie, si sampah masyarakat ini jangan termakan kebohongannya. Sampah. Kamu benar-benar tukang menghakimi yang brengsek. Direktur rumah sakit akan segera tiba di sini. Kamu akan segera mengetahui identitas asliku. Lebih baik aku ungkapkan sekarang. Aku adalah ahli waris dari konglomerat Song. Apa? Kamu? Ahli waris grup Song? Hah? Kamu? Song Siyu? Dasar pembohong tak tahu malu. Kamu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Song. Beraninya kamu berpura-pura menjadi dia? Song Siyu, aku belum pernah bertemu pembohong kompulsif seperti kamu. Menjijikan, aku buta karena pernah mempercayaimu. Kamu membuatku muak, benar-benar memalukan. Kasus pemalsuan fakturnya belum ditutup. Ngomong-ngomong, Song Siyu, bukannya kamu tadi menelpon direktur rumah sakit pusat pertama? Mana dia? Dia tidak mungkin bisa memanggil seorang direktur. Ayahnya cuma satpam. Sama sekali tidak punya koneksi. Hah, sudah cukup bicara. Pak petugas, tangkap dia sekarang. Jalin dan aku ada acara pernikahan yang harus dihadiri. Bu, jika kontak Anda tidak membuktikan klaim Anda, kami akan melakukan penangkapan. Kenapa lama sekali? Dia benar-benar penipu.
Siapa yang berani menangkap Nona Song? Berani-beraninya menyentuh Nona Song? Dia, Direktur Shu dari rumah sakit pertama, aku pernah melihatnya di TV. Apa? Jadi Song Siu bisa melibatkan Direktur Shu, apa latar belakang aslinya? Bagaimana mungkin? Nona Song, lukamu. Tidak parah. Sudah bertahun-tahun tidak kambuh berkat Paman Shu. Itu melegakan. Nona Song memanggilku. Ada yang perlu dilakukan? Aku butuh bantuanmu memverifikasi sesuatu. Ketika aku dirawat di rumah sakitmu bertahun-tahun lalu, aku mengalami patah tulang di seluruh tubuh dengan tagihan medis 20 juta. Ya, kenapa? Orang-orang ini punya faktur medisku. Menuduhku memalsukannya, aku butuh kamu mengonfirmasi ini. Apa? Berani-beraninya menuduhmu penipuan? Kamu adalah VIP super rumah sakit kami. Bahkan segel resmimu unik. Setiap catatan di sana benar-benar asli. Bagaimana mungkin? Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa punya 20 juta untuk perawatan di rumah sakit pertama? Apa identitas aslinya? Sepertinya kalian tidak tahu status asli Nona Song. Sepertinya kau tidak tahu tentang identitas asli Nona Song. Hahaha, dia cuma anak dari seorang satpam. Status apa yang mungkin dia punya? Ayah Nona Song adalah ketua grup Song. Tak satu pun dari kalian di sini cukup layak untuk status Nona Song. Dekan Shu, kau seharusnya tidak termakan kebohongannya. Dia benar-benar seorang penipu. Ayahnya, aku pernah ketemu. Cuma seorang satpam. Masa iya dia bisa jadi ketua? Kalau begitu kau akan sangat kecewa. Ayahku adalah ketua grup Song yang misterius. Ini gila. Dia benar-benar tidak waras. Tanya siapa saja yang hadir. Siapa yang percaya omong kosong ini? Ayahmu sebagai ketua grup Song? Hei, dengar dia. Mengaku ayahnya adalah ketua grup Song. Siapa yang percaya itu? Song Siu, tak ada yang percaya padamu di sini. Berhenti mengarang cerita. Ini konyol. Aku percaya padanya. Aku percaya padamu. Aku percaya ayah Nona Song adalah ketua grup Song. Percayamu buat apa? Lihat dirimu bersama mereka, sama-sama buruk rupa, sekongkol dalam kejahatan. Kalian sekelompok orang bodoh buta. Nona Song sudah merendahkan diri untuk bersama kalian. Dan kalian berani meremehkannya, Nona Song. Aku kasihan padamu. Selama ini kau berikan semua ketulusanmu kepada orang-orang tak tahu terima kasih ini. Sudah berlalu. Masa lalu ya masa lalu. Aku tak mau membicarakannya. Aku berulang kali karena kenangan lama, tak ingin bermusuhan dengan mereka. Tapi aku tak menyangka mereka bukan cuma tak tahu terima kasih, malah jadi lebih parah. Nah, tepat waktunya aku akan selesaikan semua urusan dengan mereka hari ini. Nona Song, dengan statusmu, berapa banyak orang berkuasa yang ingin menjilatmu? Mengapa harus menderita penghinaan karena mereka? Berkat menyembunyikan identitasku, aku bisa melihat wajah asli mereka. Dan aku menemukan cinta sejati hidupku. Karena kalian tak percaya identitasku, akan kusuruh ayahku datang dan memberitahumu sendiri. Dan biarkan kalian melihat latar belakang keluargaku yang tak mampu kalian jangkau. Ayah, kapan sampai? Putrimu dan menantumu sedang dibully. Ayah, kapan ayah sampai? Putri dan menantu ayah sedang diganggu sekarang. Baiklah, cepat dong. Helikopter ayahku. Sebentar lagi mendarat. Ah, sudahlah. Song Siu, kamu pernah naik pesawat nggak sih? Terus bapaknya naik helikopter? Traktor kali ya. Itu baru cocok. Malu sudah terpampang jelas di wajahmu kan? Untungnya anakku sudah ninggalin kamu. Sekarang dia sama si cantik dan pinter jalin. Pasti dong. Mataku nggak pernah bohong. Aku bisa langsung tahu mana yang berkualitas dari pandangan pertama. Sampah seperti Song Siu nggak bisa saingan sama aku. Dia bahkan nggak sebanding dengan sehelai rambutku. Oh begitu? Pikir kamu bisa menilai orang dari pandangan pertama? Pernah sadar nggak betapa menyedihkannya dirimu sendiri? Kamu. Xue Jinghui, sentuh lagi istriku. Aku patahkan kakimu. Kamu sudah diperingatkan. Tuan Xie, wanita mulut kotor ini tidak layak untukmu. Bersama dia hanya akan mencoreng reputasimu. Direktur Shu, bisa tolong ambilkan kertas dan pulpen? Segera. Song Siu, sekarang kamu mau ngapain lagi? Aku mau kalian berdua mengingat hari ini seumur hidup kalian. Nona Song. Dia mau apa lagi sekarang? Permisi, bisa tolong keringkan ini untuk saya? Ya. Tim penegak hukum, kalian ngapain cuma berdiri? Cepat bawa dia.
Ayo rekan-rekan, bergerak. Kalau tidak, membiarkan mereka bebas akan merusak moral masyarakat. Tolong tunjukkan dokumen identitas Anda. Jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda adalah Dekan Shu, kami harus menahan Anda atas tuduhan penipuan, menangkap Anda. Tinjau ini. Kota Jiangcheng, Direktur Rumah Sakit Pertama. Jadi Anda benar-benar Dekan Shu? Sekarang masih mau menangkap saya? Tidak. Maafkan kami. Mundur. Ada lagi yang meragukan identitas saya? Jadi itu benar. Tidak mungkin. Song Siyu cuman wanita miskin yang sudah kutinggalkan. Bagaimana mungkin dia punya koneksi dengan orang sepenting Anda? Anda salah paham. Justru suatu kehormatan bagi saya untuk mengenal Nona Song. Dekan, mungkinkah dia sebenarnya punya status khusus? Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda, Nona Song. Kehormatan itu milik saya. Direktur, haruskah kita percaya dia memang memiliki status khusus? Koneksi apa yang mungkin dia punya? Kalau dia memang benar-benar mampu, kenapa dia tahan semua perlakuan buruk kita selama bertahun-tahun? Kenapa dia tidak pernah membalas? Betul, bertahun-tahun menderita. Bagaimana dia bisa tahan? Dulu kami adalah sahabat terdekat. Aku lebih tahu dia daripada siapapun. Dia hanya memalsukan kecacatannya untuk mendapat simpati. Terbongkar di pernikahan sendiri. Kekuatan apa yang dia punya? Kalau ayahnya adalah CEO Song Group, maka aku akan jadi Ratu Inggris. Tapi kredensial direktur sudah diverifikasi, itu asli. Aku sekarang paham. Semua ini, dia seorang penipu, mencuri identitas direktur yang benar untuk menipu kita. Song Siyu, akuilah kejahatanmu sekarang. Kalau tidak, ayahmu akan kehilangan pekerjaannya dan semua yang lain. Siapa yang ingin membuatku dipecat? Saya dengar. Ada orang yang ingin mempermalukan anak saya. Sekarang. Saya sudah di sini. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Security, keluarkan orang-orang ini dari sini sekarang. Jadi kamu adalah ayah Song Siyu, yang bekerja sebagai security? Lihat pakaianmu dan perlengkapan securitymu, jelas sekali palsu. Yang palsu tidak akan pernah menjadi yang asli. Jadi ini adalah ayah Song Siyu yang bekerja sebagai security? Ha! Sayang. Apakah ini Xue Jinghui? Pria yang kamu ceritakan melalui pesan? Yang selingkuh dengan Zhang Jialin? Setelah kamu meninggalkan dia masih ingin menikahimu? Ya, Ayah. Panggil Ayah. Ayah, aku akan memperlakukan Siyu dengan baik. Anak baik. Aku setuju. Terus bicara, kenapa memukul saya? Kamu bisa bilang apa saja, kenapa pukul aku? Sudah 3 tahun kamu masih. Bocah kurang ajar. Aku akan menghancurkanmu. Ibu, kamu harus hati-hati. Di sini licin. Bapak Song, kamu harus minta maaf sekarang. Kamu tidak tahu aku. Semua, ini Chairman Song. Pemegang saham utama Song Group. Ayahku yang tercinta. Jialin, calon menantu. Mereka berani mengganggu Jinghui? Buat mereka bayar. benar, penjaga keamanan biasa berani menyamar sebagai CEO dan memukul aku. Benar, anak perempuan penjaga keamanan berpikir dia akan menikah ke keluarga Xue. Siapa yang memberinya keberanian? Jelas dia belum pernah dipukul cukup. Cukup, Bapak Song. Kamu lihat ini. Kebiadabanmu tanpa malu telah membuat semua orang marah. Mereka ingin aku memberikan keadilan. Aku menyarankan kamu berlutut dan minta maaf. 1 telepon dari aku, dan kamu bahkan akan kehilangan pekerjaan keamananmu. Ayah, aku tidak tahan Zhang Jialin. Buat dia bangkrut sekarang. Baik, silakan telepon. Mari kita lihat bagaimana penjaga keamanan rendah bisa menghancurkan aku. Tunggu saja. Terbitkan perintah blacklist Song Group. Di blacklist, cabang Xie Group, manajer Zhang Jialin, blacklist level 5S, berlaku global. Mulai sekarang, semua yang kamu lakukan untuk diri sendiri, tanggung sendiri akibatnya. Ini konyol. Oh, benar. Putri baikmu Song Siu masih menipu di luar sana mengatakan bahwa kamu adalah ketua grup Song. Oh, begitu kamu yang dia di luar sana aktor bayaran tinggi. Ini juga perlu dikatakan kalau dipikirkan baik-baik, kamu akan tahu ketua yang sebenarnya. Bagaimana mungkin datang ke acara kami? Pakaian Lianin yang bagus, kamu bahkan tidak mampu membelinya. Masih berpura-pura di sini, ini konyol. Siapa bilang ketua tidak bisa sembarangan pakai? Apa katamu? Bagaimana mungkin? Jialin, mungkinkah grup Song ini benar-benar... Kamu. Benar-benar. Percaya atau tidak percaya? Akibatnya tanggung sendiri.
Jangan main-main. Kamu hanya penjaga pintu. Dia ayah Song Siu. Siapa yang tidak tahu istri kamu meninggal muda, membesarkan anak perempuan itu sendiri. Bekerja di luar sana itu bukan seperti yang kamu pura-pura. Lihat cara kamu berpakaian, seperti apa orang kaya. Tunggu, aku di grup Song kenalan adalah seorang eksekutif. Aku akan telepon dia sekarang untuk mencari kamu. Kamu sampah benar-benar untuk anakku. Bertahun-tahun dengan kamu tidak sepadan. Anak baik, kamu sekarang paham ayah selama bertahun-tahun. Masuk akal kamu berpura-pura cacat? Paham. Begitulah cara dunia bekerja. Ketika kamu punya uang dan kekuasaan, semua orang ingin menjilat kamu. Mereka hanya ingin memanfaatkan kamu. Tapi, saat kamu jatuh dari kasih karunia, mereka akan meninggalkanmu tanpa ragu dan menendangmu saat kamu sudah jatuh. Makanya, mereka yang tetap di sampingmu di titik terendahmu dan masih menunjukkan kebaikan padamu, layak dihargai seumur hidup. Aku beruntung bisa bertemu orang-orang seperti itu. Pemuda ini baik, aku setuju dengan dia. Kalau dia mau, aku akan berikan dia seluruh dunia, tanpa ragu. Terus connectingmu. Ada yang mau membongkarmu. Bongkar aku untuk apa? Aku sudah periksa semuanya. Ketua grup Song tinggal di luar negeri permanen. Dia sosok yang terkemuka. Masa kamu bisa jadi dia? Cuma satpam? Ya ampun, dia benar-benar penipu. Aku kenal dia 20 tahun. Aku tahu persis siapa dia, setiap detail tentangnya. Tapi semuanya terlihat sangat meyakinkan. Penipu melakukan pertunjukan rumit untuk menipu orang dengan baik. Zhang Jialin, keluargamu akan runtuh. Berhenti berpegang pada khayalan. Omong kosong. Para eksekutif grup Song mengonfirmasi tidak ada perintah daftar hitam. Panggilan tadi itu penipu. Grup Song Ketua Jin sudah datang. Bapak Jin dari grup Song sudah tiba. Lihat. Ini baru namanya etiket kalangan atas sejati. Kemanapun dia pergi, selalu dikawal bodyguard. Setiap gerak-geriknya memancarkan keanggunan yang mulia. Bapak Jin, kehadiran Bapak yang terhormat sungguh suatu kehormatan yang tak terkira bagi kami. Di mana si penipu itu bersembunyi? Itu dia. Bapak Jin, tangkap si penipu ini sekarang. Tadi sok gaya ya, permainanmu sudah berakhir. Bodoh dan picik, sempit sekali pikiran kalian. Sudah lama berpura-pura, sekarang topengnya terbuka. Jangan buang mutiara di depan babi. Bapak Jin, segera tangkap si penipu tua ini, baru saja. Kalian buta, berani tidak menghormati ketua konglomerat kami. Tamparan ini baru permulaan. Jin Hai, Direktur Proyek Grup Song, memberi hormat kepada Bapak Ketua Song. Tepat sekali waktunya. Orang-orang picik ini tidak tahu dengan siapa mereka sebenarnya berhadapan. Siapa yang berani seberani ini menghina pemimpin konsorsium kami? Yang menduduki puncak daftar orang terkaya dunia dan memimpin konglomerat kami? Beraninya kalian bersikap tidak hormat seperti ini. Bapak Jin, coba Bapak jelaskan. Bagaimana bisa Nona Zhang ini berani bersikap begitu sombong? Hanya karena kebaikan Nona Muda itu, saat dia masih sahabat dekat Nona Muda, saya setujui proyeknya. Kalau tidak, siapa yang mau buang waktu untuk sampah seperti dia? Jadi Song Siu benar-benar mendukungnya. Rumor itu ternyata benar. Sekarang kamu lihat, kekayaan yang besar ini berasal dari kebaikan siapa? Bodoh. Pak Jin, saya minta maaf. Kamu harus minta maaf kepada orang lain. Pak Song, saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Ini tidak akan terulang lagi. Kamu tidak layak. See you. Apa? Keputusanmu? Dia mengejek kecacatanku, mencuri pria yang kucintai. Sekarang, dia akan merasakan hidup di kursi roda. Siu, kita dulu sahabat baik. Saya tidak akan melawanmu lagi. Tolong maafkan saya. Kasihanilah saya. Bawa dia pergi. Minggir. Lepaskan saya tidak mau. Siu. Pergi. Siu. Siu, bagaimana mungkin aku menikahi wanita seperti dia? Kau tahu hatiku selalu milikmu. Dia bahkan tidak separuh wanita sepertimu. Benar, Siu. Kamu dan Jing Hui jadian sejak kecil. Kalian berdua pasangan yang ditakdirkan. Sekarang ingat istrimu yang sah? Minta maaf pada istrimu sekarang, Siu. Jing Hui hanya sedang salah penilaian. Jangan dipikirkan. Siu, aku salah, sungguh. Kumohon maafkan aku. Jangan berkhayal. Aku Song Siu menikah hari ini, tapi bukan denganmu. Boting, maukah kau menikah denganku? Ya. Cukup. Keluarkan mereka dari sini. Aku tidak akan pergi, Siu. Anak muda, kau telah lulus tes ayah anak kami. Apalagi yang kau tunggu?
Beri hormat pada ayah mertuamu. Berkah dari langit ini ternyata jatuh ke pangkuanmu. Siapa yang memberi suara di sini? Keluarga Sue, orang oportunis seperti mereka. Kami hanya mengakui Buting sebagai menantu kami. Kami teman sekelas Song Siu. Tuan Song, izinkan kami menghadiri pernikahan. Ya, Keluarga Song kami tidak butuh orang sepertimu. Pergi. Izinkan kami menyaksikan upacara. Semuanya bergerak. Bunganya harus mawar Ekuador yang dikirim via udara. See you. Ingat pertama kali kita bertemu? Di bawah tenda itu, kau membalut luka saya. Jadi itu kamu hari itu. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Hanya setelah itu saya sadar. Itu adalah sinyal peringatan takdir. Hati-hati. Gadis ini akan mengubah hidupmu secara total. Apakah kamu mau menerima lamaran yang terlambat ini? Sebagai istri saya, untuk berbagi hidup dengan saya? Saya mau. Tapi, masak untuk saya setiap hari sebagai permintaan maaf. Setuju, untuk seumur hidup.